pokoknya sarupa-rupane rapokro. Lah akhirnya tak lho nggih aku langsung muni ngene karo cacah sing rada preman golek ana dikeplaki itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Nah, kan di sini Gus Ikdam menyuruh untuk preman mencari orang yang mengkritik pengajiannya karena itu bisa merusak jiwa-jiwa orang yang mau tobat katanya. Bayangin coba ya, pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Ini bisa berpotensi membuat buruk citra pengajian. Wajar banget ada yang kritik. Anda pikir menjadi halal melihat wanita joget-joget di pengajian? Ya tetap haram. Hukum haram itu tidak akan gugur walaupun dibungkus kebaikan. Saya harap bisa dimengerti ya. Yang kita kritik itu hal-hal yang semacam ini. Menggabungkan perkara hak dengan yang batil. Yang beragama Islam itu bukan cuma Anda. Anda melakukan hal seperti itu yang malu juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh sekarang emang zaman edan ya. Gila sih zaman sekarang ya. Jadi ceritanya itu ada pengajian yang melaksanakan dangdutan juga di pengajian itu. Bahkan ada biduannya yang joget-joget. Ya penontonnya juga memperhatikan biduan itu yang joget-joget. Nah wajar dong ada yang kritik hal-hal seperti itu. Tapi nggak terima dikritik. Yang lebih parahnya lagi bahkan memerintahkan preman untuk mencari orang yang mengkritik pengajian tersebut. Preman itu diperintahkan untuk memukul orang yang mengkritik pengajian tersebut. Astagfirullahalazim. Di sini di videonya juga menuliskan bahwa Gus Ikdam perintah preman untuk cari Mas Heri Pras. Luar biasa. Nah, di sini juga dituliskan bahwa Gus Ikdam sudah minta Polres untuk cari Mas Heri Pras. Dangdutan, ini sudah sepakat para ulama menyatakan bahwa perkara dangdutan di dalam suatu majelis apalagi dinyanyikan oleh seorang perempuan di hadapan jemaah laki-laki ini adalah perkara yang haram. Jadi Gus Ikdam beberapa waktu yang lalu mengadakan pengajian namun ada dangdutan di dalamnya ya. Terlihat ada wanita yang nyanyi sambil joget-joget. Penontonnya pada lihat tuh wanita tersebut. Nah ini kan dikritik oleh orang-orang tapi Gus Ikdamnya nggak terima kalau hal tersebut dikritik. Coba kita simak aja lah video Gus Ikdam ya yang menanggapi kritikan dari banyak orang ya karena pengajiannya ada dangdutannya. Nah di sini ada sebuah video dengan judul Gus Ikdam tanggapi video Heri Pras. Sebenarnya teman-teman yang mengkritik Gus Ikdam ini bukan cuma Bang Heri Pras, banyak YouTuber dan dai-dai lainnya. Bahkan para ulama pun juga banyak tidak setuju kalau pengajian digabung dengan dangdutan. Banyak ulama yang gak setuju dengan hal-hal tersebut. Coba kita simak dulu aja video ini. Tapi di channel ini framingnya itu kepada Heri Pras, seolah-olah Gus Ikdam ini tanggapi khususnya kepada Bang Heri Pras. Habis marah-marah, maaf Jumat ini ngaji ini karo cerita ya lho ya. Penting kan mudeng ya toh. Kula niki wingi pas marah-marah. Beberapa hari yang lalu niki kula niku didoi cacah niki lho, kula niku ora ngerti. Wong kula niku TikTok gak duwe. Kula niki didoi cacah ngeten niki. Didoi cacah. Niki lho Gus, niki kok enek majelis gak ngerti sebelum majelis apa aku juga gak paham. Ya, ini bahasa Jawa guys ya. Semoga teman-teman bisa memahami bahasanya. Kalau saya sih paham bahasa Jawa karena saya di Jawa Timur tempat. Didoi cacah niki lho niki kok ngelokne majelis jenengan ngeten. Nah intinya tadi Gus Ikdam bilang bahwa ada orang menjelek-jelekkan pengajiannya Gus Ikdam. Sebenarnya bukan menjelek-jelekkan ya, tapi lebih kepada mengkritik pengajiannya Gus Ikdam yang ada dangdutannya. Yang nggak ada dangdutannya ya nggak ada masalah selama yang disampaikan adalah Al-Quran, Sunnah dan kebenarannya. Entah itu ada yang merayakan pernikahan anaknya dengan mengundang biduan. Nah ini digabung dengan videonya Bang Heri Joget Pras. jingkrak-jingkrak. Jadi di sini saya tidak hanya ditujukan kepada orang yang sudah mencampur adukan antara hak dengan batil, tapi yang sudah jelas-jelas batil juga saya bahas di sini. Golek ana bocahe sing upload ngene iki. Ora kok aku nesu krana kuwi ngeneki aku ngelokne aku tidak. Tapi aku mesakne mamane bocah ra gelem ngaji, mamane bocah ra gelem ibadah. Nah di sini Gus Ikdam menyuruh untuk mencari orang-orang yang mengkritik pengajiannya ya. Saya percepat aja videonya karena ini agak panjang ya. Langsung ke bagian ini aja. Mah pidato tak delok bocah bayi, gak patek pokro ngaji. Nah, ini katanya Gus Ikdam, ternyata saya lihat yang mengkritik ya masih bayi, ngajinya belum bagus gitulah Pokoknya pokoknya. sarupa-rupane ra pokro. Lah, akhirnya tak lho nggih. Aku langsung muni ngene karo cacah sing rada preman. Golek ana dikeplaki itu merusak jiwa-jiwanya orang yang sudah baik. Nah, kan di sini Gus Ikdam menyuruh untuk
preman mencari orang yang mengkritik pengajiannya, karena itu bisa merusak jiwa-jiwa orang yang mau tobat katanya yang datang ke pengajiannya. Uang imamane enek sing radian selawatan, krono mirengne selawatane Habib Ja'far malih. Ya, seperti itulah kira-kira videonya ya. Hal ini sudah banyak tersebar luas di sosial media. Teman-teman bisa nonton video fullnya di sosial media, di YouTube, TikTok, banyak sudah. Tanggapan saya tuh begini teman-teman. Pertama, kita sebagai orang yang aktivitasnya di publik ya, apalagi di sosial media, sadar dirilah bahwa tidak akan bisa lepas dari yang namanya tanggapan orang lain. Mau itu tanggapan baik ataupun tanggapan buruk. Itu udah menjadi konsekuensi yang pasti ada. Bahkan saya, Bang Heri Pras, dan YouTuber-YouTuber muslim lainnya, dai-dai lainnya yang menyuarakan agama Islam di sosial media tidak lepas juga dari kritikan, bahkan dapat ancaman pembunuhan. Heri Pras, kau kalau nggak minta maaf, kamu atau aku yang mati. Itu aja. Dan channel Nashirus Sunnah Dodi Sepriadi juga begitu. 3 lawan 1 silakan. Pakai pedang ya. Tapi harus tertulis hitam di atas putih. Ya begitulah kondisinya di sosial media. Jadi saya ingatkan lagi, sadar diri kalau Anda adalah aktivitasnya di ruang publik, apalagi di sosial media, kritikan itu pasti ada. Apalagi yang Anda tampilkan adalah sesuatu yang tidak lazim. Bayangin coba ya, pengajian yang ada dangdutan di dalamnya. Ini bisa berpotensi membuat buruk citra pengajian. Wajar banget ada yang kritik. Apalagi di dalam agama Islam kan tidak semua orang menghalalkan musik. Kalaupun Anda mungkin adalah orang yang menghalalkan musik lalu ingin berdakwah melalui musik, setidaknya jangan pakai wanita lenggak-lenggok lah. Nyanyiannya juga nyanyian dangdut yang membangun syahwat. Mau gimana pun alasannya, menggabungkan yang halal dengan yang haram itu tidak boleh. Itu terlarang teman-teman. Ingat baik-baik. Manusia itu lebih cenderung susah meninggalkan perkara kemaksiatan daripada mengerjakan amal kebaikan. Semua orang bisa duduk di majelis pengajian, semua orang bisa sholat, tapi siapa yang bisa nahan melihat wanita lenggak-lenggok? Siapa yang bisa nahan nafsunya melihat wanita bersuara merdu goyang-goyang? Bahkan oknum kiai sekalipun ada yang mencabuli santrinya. Itulah teman-teman, sadari baik-baik bahwa aurat wanita itu adalah ujian terberat laki-laki. Dahulu Sunan Bonang itu juga berdakwah melalui musik. Tapi ingat, syairnya yang ditampilkan bukanlah perkara-perkara yang haram, bukan menampilkan wanita yang goyang-goyang terus nyanyi-nyanyi gitu. Jadi silahkan aja kalau Anda memang adalah orang yang mengambil fatwa bahwa musik halal lalu Anda ingin berdakwah dengan musik, ya silahkan. Tapi ingat, yang ditampilkan jangan kemaksiatan gitu ya. Anda pikir menjadi halal melihat wanita joget-joget di pengajian? Ya tetap haram. Hukum haram itu tidak akan gugur walaupun dibungkus kebaikan. Saya harap bisa dimengerti ya. Yang kita kritik itu hal-hal yang semacam ini, menggabungkan perkara hak dengan yang batil. Yang beragama Islam itu bukan cuma Anda. Anda melakukan hal seperti itu yang malu juga kita. Bayangin nanti kalau ada orang kafir yang nanya ke kita, emangnya begini cara dakwahnya umat Islam? Emangnya begini ya ibadahnya umat Islam? Kan malu jadinya. Sangat berlebihan kalau nyuruh preman nyari yang mengkritik pengajian dangdutan, premannya suruh pukul tuh yang mengkritik. Begitu teganya Anda ya. Astagfirullahalazim. Yang bisa terbuka hatinya alhamdulillah, tapi yang masih keras hatinya semoga Allah beri hidayah. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.